Dok, gimana ya kalau tiba-tiba anak muntah hebat di rumah? Halo sahabat Bima Medika, perkenalkan saya Dr. Yobi. Seringkali kejadian muntah pada anak itu adalah kejadian yang sering dialami dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan orang tua menjadi cemas. Nah, sebetulnya muntah itu adalah dikeluarkannya daripada isi lambung, yang mana ini adalah suatu bentuk proteksi atau perlindungan tubuh atau suatu mekanisme tubuh terhadap kejadian muntah untuk mengeluarkan bahan-bahan toksik atau bahan-bahan yang bersifat beracun. Nah, biasa muntah dibarengi dengan rasa mual. Nah, rasa mual ini juga suatu mekanisme pertahanan tubuh juga untuk mencegah racun atau toksik tadi itu lebih jauh masuk ke dalam tubuh. Orang tua seringkali mengalami kecemasan karena pada saat anak mengalami mual muntah, itu biasa anak juga berkeringat dingin, kemudian lemas, serta pucat. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi daripada muntah pada anak. Yang pertama adalah mencegah atau menghindari anak itu dalam keadaan dehidrasi. Kemudian yang kedua, mengistirahatkan anak itu pada tempat tidur sehingga merasakan perasaan yang lebih baik pada anak-anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menghindari atau men-stop obat-obatan yang diduga bisa memicu terjadinya mual dan muntah pada anak. Nah, selanjutnya dihindari atau bisa juga diganti dengan makanan yang lebih lunak. Jadi dalam 6 jam pertama, hindari makanan padat, memberikan makanan padat pada anak-anak. Dok, bagaimana ya kira-kira menangani kejang pada anak-anak? Nah, apabila terjadi kejang pada anak-anak dan kejangnya terjadi di rumah, diharap orang tua tenang dan jangan terlalu panik. Jadi hal apa yang mesti dilakukan? Jadi yang pertama, usahakan meletakkan anak di tempat yang aman. Jadi menjauhkan anak-anak dari sumber listrik atau menjauhkan anak-anak dari pecahan-pecahan atau benda-benda rumah yang berpotensi pecah pada saat anak mengalami kejang. Nah, kemudian yang kedua, usahakan miringkan posisi anak. Nah, kenapa posisi anak dimiringkan? Agar makanan, kemudian minuman, muntahan atau benda-benda lain yang ada di mulutnya itu bisa dikeluarkan dan juga mencegah adanya sumbatan pada saluran nafas anak. Nah, kemudian selanjutnya, yang ketiga, apabila terjadi kejang di rumah pada anak, sebaiknya tidak dimasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Jadi menghindari memasukkan benda-benda ke dalam mulut anak seperti sendok atau jari orang tua. Nah, kenapa? Karena bisa berpotensi untuk menyebabkan sumbatan pada jalan nafas. Kemudian menghindari memberikan minum pada anak saat terjadi kejang. Kenapa? Karena kalau anak diberikan minum pada saat kejadian kejang, itu bisa menyebabkan anak mengalami sumbatan jalan nafas. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang keempat itu jangan memaksa anak untuk berhenti kejang atau mengurangi daripada gerakan kejang pada anak. Karena apa? Karena dapat berpotensi memicu patah tulang pada anak. Dan yang terpenting, setelah anak selesai mengalami kejang, maka sebaiknya anak cepat dibawa ke unit gawat darurat atau fasilitas kesehatan terdekat. Halo sahabat Bima Medika, pengen tahu kan apa sih tanggapan pasien-pasien terhadap pelayanan klinik Bima Medika? Simak sampai akhir ya. Bapak, mohon maaf mengganggu sebentar. Iya. Boleh bertanya atas nama Bapak siapa? Saya sendiri Andi Koswara. Dengan Bapak siapa? Ibnu. Ibu, dari mana Bapak? Kalau saya nggak jauh dari sini, dari Kampung 500, kurang lebih ke sini itu sekitar 5 menitan. Ibu, dari mana Bapak? Dari Pangkalan. Bapak mohon maaf mau bertanya, untuk kesan klinik Bima Medika menurut Bapak bagaimana ya Pak ya? Untuk kesannya di sini, kalau saya pribadi di sini nggak terlalu jauh dari rumah, kemudian dari segi tempat dan fasilitas itu bagus menurut saya, karena di tempatnya bersih, kemudian dari segi pelayanan dan sebagainya itu memuaskan buat saya. Bapak boleh bertanya, bagaimana sih kesan Bapak di klinik Bima Medika ini, berobat di klinik Bima Medika ini? Sangat puas, sangat puas. Mohon Bapak untuk pesannya untuk klinik Bima Medika ini bagaimana ke depannya tuh? Kedepannya lebih sukses lagi aja lah gitu. Pelayanan udah cukup bagus, pelayanannya baik, ramah. Terima kasih ya Pak, maaf kalau mengganggu ya Pak ya.
Bapak mohon maaf untuk pesannya untuk klinik Bima Medica ke depannya harus bagaimana ya Pak? Untuk pesannya mungkin karena saya salah satu pekerja gitu ya, karena di cover juga dengan asuransi, mungkin bisa ditambah lagi untuk bekerja samanya dengan asuransi yang lainnya, karena ini bisa menjadi sebuah benefit buat kita untuk bisa mengklaim dengan asuransi dan sebagainya. So far so good. Terima kasih ya Pak Ya. pesannya. Dan mohon maaf kalau memang itu dia pesan dan pesan dari pasien-pasien kita. Jika ada yang berkenan ingin memberikan pesan dan pesan, di bawah ini ya. Sampai bertemu lagi ya di klinik Bima Medica. Sampai jumpa. Bye-bye. Anak takut ketika ketemu dokter? Tenang aja, klinik Bima Medica ada tips agar anak tidak trauma saat bertemu dokter. Tips pertama, bermain dokter-dokteran di rumah agar anak familiar dan tidak takut dengan alat medis yang Mams. Tips kedua, ceritakan hal positif tentang dokter dan tenaga medis. Gunakan gambar atau video lucu agar anak antusias. Yuk, mulai dari rumah, jadikan anak mempunyai pengalaman positif saat diperiksa dokter. Karena kunjungan ke dokter itu menjadikan momen seru, bukan menyeramkan. Mau periksa dokter ramah tanpa drama? Bisa banget. Kalau butuh dokter yang ramah anak, ya udah ke Bima Medica aja ya. Panik nggak sih kalau tiba-tiba ada yang sesak nafas di rumah? Jangan panik ya. Halo sahabat Bima Medica, sudah tahu belum apa yang harus dilakukan ketika kita sedang sesak nafas? Kalau belum tahu, yuk kita cari apa yang harus kita lakukan ketika kamu dan orang sekitarmu sedang sesak nafas. Sesak nafas itu tidak selalu seperti tercekik ya teman-teman. Bisa jadi napas terasa berat seperti tidak lepas ketika menarik napas. Dada terasa ketat, berat, atau nyeri. Bisa juga pusing, lemas, dan bibir atau jari kebiruan. Nah, jika kalian tiba-tiba sesak napas, ini yang harus kalian lakukan di rumah. Pertama, tenang dan jangan panik, atur posisi duduk kita dengan nyaman. Kedua, longgarkan pakaian yang ketat dan buka jendela agar udara segar masuk. Ketiga, jika kalian memiliki obat atau alat bantu nafas, segera gunakan sesuai petunjuk dokter. Lakukan ini sembari perhatikan kondisinya ya. Jika kondisi tidak membaik, disertai dengan nyeri dada hebat, pingsan, atau bibir membiru, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jangan anggap remeh sesak nafas seperti ini ya, sebelum kondisi semakin memburuk. Tulis di kolom komentar ya jika ada informasi kesehatan yang ingin dibahas. Terima kasih sahabat Bima Medica, sampai jumpa. Sering haus, sering BAK, atau lelah seharian terus. Jangan-jangan bukan kecapean biasa loh, tapi gejala awal dari diabetes. 1. Sering haus dan sering pipis terutama di malam hari. Minum udah banyak, tapi haus terus itu tandanya gula darah kamu lagi tinggi. 2. Berat badan turun tanpa diet. Tiba-tiba kurusan, padahal gak ngurangin makan. Ini sering banget disepelein, padahal bisa jadi alarm awal diabetes loh. 3. Luka lama sembuhnya. Misalnya, luka kecil di kaki, tapi berhari-hari bahkan berminggu-minggu gak kering, itu bisa jadi tanda pembuluh darah terganggu karena gula darah yang tinggi. Kalau kamu ngerasain salah satu dari ini, jangan tunggu parah ya. Lebih baik cek gula darah kamu dari sekarang. Gampang, cepat, dan bisa dicek kapan aja. Ingat ya, lebih baik cek dari sekarang daripada nyesal kemudian. Sering capek pas kerja. Ini dia 3 tips dari klinik Bima Medica agar badan kamu tetap fit. Pertama, jaga asupan nutrisi. Kedua, mikrobreak setiap 1 jam. Ketiga, atur pola tidur. Capek itu wajar, tapi jika terlalu sering,
bisa jadi tanda kondisi tubuh yang perlu dicek. Jangan sampai dibiarin ya. Tiga kebiasaan yang bikin kolesterol naik di saat usia muda. Apakah kamu pernah melakukan ini? Kalau 2 dari 3 kebiasaan ini ada di kamu, fix kamu harus dengerin ini ya. Yang pertama, jajanan yang sembarangan seperti mie instan, gorengan, dan minuman manis itu adalah biang dari semua kolesterol. Kedua, jarangnya beraktivitas atau berolahraga. Setiap hari kerjaannya rebahan terus, nonton terus TikTok, dan kurang olahraga. Bisa jadi kolesterol makin bertambah di tubuh loh. 3. Sering begadang dan stres berlebihan. Kurangnya tidur bisa merusak metabolisme, bikin hormon kacau, dan kolesterol di dalam tubuh kita akan semakin meningkat. Masih muda bukan berarti bebas kolesterol ya. Yuk mulai sadar dari sekarang. Kalau sering merasa tidak enak badan, segera cek lab ya. Bye-bye sahabat Bima Medika. Liburan di Kumpai Waterpark. Jangan khawatir, tim medis klinik Bima Medika siap standby menjaga keamanan liburan Anda. Main air memang seru, tapi ketika ada kejadian yang tidak terduga, jangan panik ya. Tim medis klinik Bima Medika siap menangani luka ringan, keseleo, dan kondisi darurat lainnya. Orang tua tidak perlu cemas ketika si kecil mengalami cedera dan butuh pertolongan tim medis. Kami siap membantu. Kami hadir dengan layanan cepat, tepat, dan profesional. Yuk liburan bareng di Kumpai Waterpark bersama klinik Bima Medika. Liburan nyaman, hati pun tenang. Muntah-muntah kayak gini, mana diare. Kira-kira lebaran kayak gini, ada klinik yang masih buka nggak ya? Takut dokternya nggak ada. Aduh. Klinik buka saat lebaran. Klinik buka 24 jam. Klinik ada dokter jaga. Halo sahabat Bima, Min Bim punya informasi terbaru nih. Halo, klinik Bima Medika memiliki IGD yang buka 24 jam loh. Dan juga dokter jaga 24 jam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor ini. Muntah-muntah kayak gini, mana diare. Kira-kira lebaran kayak gini, ada klinik yang masih buka nggak ya? Takut dokternya nggak ada. Aduh. Klinik buka saat lebaran. Klinik buka 24 jam. Klinik ada dokter jaga. Halo sahabat Bima, Min Bim punya informasi terbaru nih. Halo, klinik Bima Medika memiliki IGD yang buka 24 jam loh. Dan juga dokter jaga 24 jam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor ini. Pernah gak sih saat puasa kamu malah sakit? Wah, bisa jadi imun kamu lagi lemah nih. Halo sahabat Bima, di bulan puasa ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit dan tidak gampang drop. Inilah 3 buah yang dapat bisa membantu kamu agar tetap fit selama bulan Ramadan. Pertama, kurma. Kurma juga kaya akan serat dan gula alami agar membantu energi kita saat berpuasa. Kedua, jeruk, kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan imun dan mencegah terjadinya flu dan batuk di saat puasa. Ketiga,
Pisang kaya akan kalium, mencegah terjadinya dehidrasi, dan membantu daya tahan tubuh kita. Nah, jangan lupa kita harus mengkonsumsi buah-buah ini ya, agar tubuh kita tetap fit di saat bulan puasa. Sampai jumpa sahabat Bima. Yakin nih masih bingung cari tempat berobat? Jangan gambling deh, ke yang pasti-pasti aja. Di Klinik Bima Medika, kami siap buat nemenin kamu 24 jam, mulai dari pengobatan sampai dengan pemulihan. Sering ragu buat berobat karena takut harganya mahal, terus takut pelayanannya cuek, atau malah nggak nyaman di tempatnya. Di Klinik Bima Medika, semua pasti. Oke, jadi sekarang jangan ragu lagi ya. Kalau butuh pengobatan, langsung aja datang ke Klinik Bima Medika. Berobat ke yang pasti-pasti aja, berobat ke Bima Medika aja. Jangan pernah melakukan penanganan sendiri penyakit demam berdarah di rumah. Bahaya. Halo sahabat Bima Medika, perkenalkan nama saya Dr. Irwan. Tingginya angka kejadian demam berdarah dengue belakangan ini wajib menjadi pusat perhatian kita semua. Baik itu di puskesmas, rumah sakit, atau bahkan di tingkat klinik. Yuk kita bahas selengkapnya. Penyakit demam berdarah dengue atau biasa disebut dengan DBD, DHF atau demam dengue yaitu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biar nggak panik, yuk kenalin dari gejala-gejala dari DBD. Gejala awal dari demam berdarah dengue atau fase awal yang pertama, demam tinggi secara mendadak. Suhunya itu bisa mencapai 38 hingga 40 derajat Celcius. Nah, demamnya ini biasa berlanjut kapan? Demamnya bisa berlanjut 2-7 hari. Kemudian gejala yang kedua yaitu biasa lemah, lesu, atau bahkan mual muntah disertai dengan diare. Terus selanjutnya yaitu tampak lemah dan lesu. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat bintik-bintik merah, biasanya terjadi setelah demam 3-4 hari. Kebanyakan orang bisa sembuh dari demam berdarah dengue ini seminggu atau bahkan lebih. Tapi beberapa kasus dari demam berdarah dengue ini bisa berlanjut, bahkan bisa memperburuk dan mengancam jiwa. Gejala lanjutan dari demam berdarah dengue yang pertama yaitu nyeri perut kolik, kemudian disertai dengan tanda-tanda perdarahan spontan, contohnya hidung berdarah, gusi berdarah, atau BAB berdarah. Kemudian selanjutnya itu pada kulit itu disertai dengan bintik-bintik kemerahan dan juga pada yang paling parahnya itu disertai dengan shock atau bahkan sampai penurunan kesadaran. Pencegahan dari demam berdarah dengue ini yaitu dengan memberantas sarang nyamuk. Yang pertama yang harus sahabat Bima lakukan di rumah yaitu membersihkan dan menguras tempat penyimpangan air. Terus yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur atau membuang barang bekas yang dapat menampung air hujan, kemudian menutup lubang yang dapat menampung air, kemudian yang paling penting yaitu meminta fogging atau pengasapan di rumah atau lingkungan sekitar, agar sarang-sarang nyamuk itu bisa terbasmi. Jadi, sahabat Bima, jika mengalami hal yang seperti ini, atau mendapatkan gejala-gejala seperti ini pada diri sendiri, atau pada tetangga, keluarga, atau orang-orang terdekat, jangan pernah lengah atau mencoba melakukan penanganan sendiri di rumah. Dok,
Sebenarnya apa sih penyebab kejang pada anak? Oke, ya kembali lagi sahabat Bima Medika, saya Dr. Yobi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kejang pada anak. Salah satu kejadian kejang yang paling sering pada anak itu kita sebut dengan kejang demam. Nah, apa sih itu kejang demam? Jadi kejang demam ini adalah kondisi kejang yang mana dibarengi dengan peningkatan suhu tubuh pada anak. Nah, biasa anak didahului demam tinggi terlebih dahulu dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Nah, tidak lama kemudian anak kemudian mengalami kejang atau kejang umum. Nah, yang mana sewaktu kejang anak masih mengalami peningkatan suhu tubuh dan kemudian setelah kejang biasanya anak kembali sadar. Nah, kejang demam ini paling banyak terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, yang mana kejadian kejang ini pada anak berlangsung tidak lebih daripada 5 menit atau 10 menit paling lama. Nah, kemudian kejang ini biasa yang mana didahului oleh demam paling banyak disebabkan oleh infeksi. Nah, bisa jadi infeksi bakteri ataupun bisa jadi infeksi daripada virus itu sendiri. Nah, yang mana paling sering penyebabnya didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas yang menyebabkan demam, sehingga pada anak-anak harus berhati-hati apabila terjadi demam, apalagi demam tinggi dengan suhu di atas 38 derajat Celcius karena bisa memicu terjadinya kejang. Halo sahabat Bima Medika, kembali lagi dengan saya Dr. Irwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang tidak menular, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yuk lihat selengkapnya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi biasa juga disebut dengan the silent killer. Artinya apa? Pembunuh secara diam-diam. Banyak yang di luar sana yang tidak menyadari bahwa mereka sudah terkena yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, tapi tidak memiliki gejala yang spesifik. Sedangkan hipertensi ini bisa membunuh secara diam-diam. Gejala hipertensi meskipun umumnya tidak disertai dengan gejala atau keluhan yang spesifik, tapi beberapa pasien bisa merasakan yang pertama itu seperti sakit kepala atau pusing, kemudian bisa juga karena jantungnya berdebar-debar, rasa sakit di dada, atau penglihatan kabur, atau pasien biasa juga merasakan mudah lelah kayaknya. Tapi perlu sahabat Bima Medika ketahui bahwa keluhan-keluhan ini tidak spesifik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor risiko dari hipertensi. Karena banyak masyarakat yang di luar sana yang beranggapan bahwa hipertensi itu faktor risikonya larinya ke jantung saja. Padahal perlu sahabat Bima ketahui, di sini ada beberapa organ atau bahkan hampir semua organ yang memiliki faktor risiko dengan adanya hipertensi. Nah, yang pertama itu ke organ mata. Pembuluh darah pada mata ini bisa saja mengalami pecah karena tekanan darah tinggi yang terus-menerus yang tidak diobati, sehingga biasa disebut dengan retinopati hipertensi. Terus organ yang kedua yaitu ke otak, yaitu bisa menyebabkan stroke. Jadi pembuluh darah di otak itu bisa pecah kalau misalnya tekanan darahnya ini tidak terkontrol atau tinggi terus-menerus, sehingga bisa menyebabkan yang namanya stroke hemoragik. Nah, salah satu penyebab hipertensi di sini adalah stres. Bagaimana cara kita menghindarinya? Ya tidak galau, tidak takut, tidak terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Jadi, sahabat Bima Medika, jika merasa memiliki penyakit hipertensi, segera konsultasikan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk menghindari komplikasi-komplikasi dari hipertensi. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Baik, untuk sahabat Bima Medika, jika merasa video ini memberikan manfaat, memberikan informasi yang banyak, segera share ke teman terdekat, ke keluarga, agar bisa memberikan edukasi juga. Dan jika sahabat Bima Medika memiliki saran untuk video edukasi selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dr. Irwan, izin undur diri.